ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada beberapa dokumen fotokopi ijazah. Banyak dugaan-dugaan kontroversi. Di satu sisi katanya familinya mantan Presiden Jokowi yang menyerahkan ijazah, tapi kemudian beredar ada orang Bareskrim mendatangi Presiden Jokowi meminta ijazah. Kan bingung, Bung. Sepertinya publik udah tahu bahwa Roy Suryo CS kemungkinan akan kalah di situ gitu loh. Ya, bagaimana kita percaya statementnya dia? Kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Ya mana mungkin kita percaya, rektornya aja bermasalah ternyata. Ini tweetan dari Edi Bayu Regar. Akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Pepatah ini menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Cuma karena masyarakat menduga ijazah Jokowi palsu, heboh satu negara. Kenapa? Karena pemilik ijazah yang diduga palsu tak mau menunjukkan ijazahnya dan lebih memilih gaduh di masyarakat. Yah, benar sekali. Ini masuk akal banget ya. Karena banyak sekali yang mengatakan, bahkan kemarin itu Bu Megawati juga berkomentar ya, kalau memang ada ijazahnya kenapa nggak dikeluarin saja, kan gitu. Nah teman-teman semua, ini kemarin kan konferensi pers Pak Polisi ya, ketika setelah pemeriksaan Bung Roy Suryo, di situ beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa berkas barang bukti ya yang diserahkan seperti fotokopi ijazah. Gue kok jadi agak bingung ya, sebenarnya ijazah yang asli itu udah ada belum gitu loh di Polda. Waktu pertama Pak Jokowi datang menggunakan map kuning, katanya itu ijazah. Tapi rumornya juga katanya itu kopian ijazah gitu yang dilipat-lipat itu. Terus yang kedua muncullah adik dari Ibu Iriana yang menyerahkan berkas-berkas ijazah dari mulai SMA ya sampai kuliah kata Pak Jokowi. Dan sekarang mengatakan fotokopi ijazah lagi, ini jadi bingung sendiri nih guys. Ini ya dari Glora News, diungkap polisi Jokowi serahkan fotokopi ijazah hingga lembar pengesahan skripsi sebagai barang bukti laporan. Ada yang komentar, loh kata pengacaranya asli, mana yang benar katanya. Pengacara Jokowi serahkan ijazah asli ke Bareskrim terkait laporan, ini berita dari Kompas ya. Lah kalau udah diserahkan yang asli, kenapa harus menyerahkan fotokopi ijazah hingga lembar pengesahan skripsi sebagai barang bukti laporan? Fotokopi ijazah di sini. Ini gimana sih sebenarnya? Kalau buat barang bukti yang asli jangan fotokopian. Kena tilang saja yang ditahan SIM STNK asli bukan fotokopian. Gimana Pak Ladusing katanya. Berdasarkan hasil forensik, ijazah atas nama Joko Widodo dinyatakan asli fotokopian. Demikian berita acara ini kami sampaikan, terima kasih. Nah ini mah ngelucu aja ya guys. Yang dibuat itu kan ijazah aslinya. Mana aslinya Pak Mul? Aduh. Udah melebar kemana-mana guys. Sudah banyak yang mulai dipanggil. Bahkan ada link YouTube dan juga konten di akun X katanya. Gegara ijazah asli ya. Aduh. Nah teman-teman semua, ini juga sampai Bung Rismon emosional nih. Nggak hanya dengan ijazah saja, tapi ada yang lain. Nanti kita lihat videonya. Oke teman-teman semua, bagaimana pernyataan Pak Polisinya? Kita lihat dulu di sini. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada print out legalisir dan juga ada fotokopi cover. Tapi terlapornya tidak disebutkan siapa. Ternyata aduan Jokowi tentang dirinya difitnah tidak menyebut terlapornya siapa. Pelapor atau korban mulai mengetahui adanya video di media sosial yang berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan. Pernyataan itu dinyatakan oleh manusia. Ada namanya kan Pak Polisi? Kok polisi malah seperti menghina kecerdasan rakyat hanya untuk melindungi Jokowi dari laporan balik dari terlapor? Licik sih laporannya ini bagi yang mengerti.
Selanjutnya korban meminta, ini kan kronologis, minta ADC dan kuasa hukum membuka bukti-bukti dan mengingatkan kepada pihak yang membuat. Makanya dicatat ini. Ini seperti statement dari Bung Roy Suryo kemarin ya, yang mengatakan bahwasanya agak aneh gitu. Kenapa kok terlapornya nggak ditulis di situ? Yang waktu itu ya seringkali dikatakan oleh dari kuasa hukumnya Pak Jokowi seperti RS, ada 2 tuh RS, TT dan lain sebagainya. Tapi kok nggak ada di tulisan undangannya gitu, kata Bung Roy Suryo ya. Nah, dan ini pun membuat agak bingung gitu, kenapa seperti ini katanya. Kita lanjut lagi. Jadi menurut saya memang bisa saja ada kekhawatiran dari Presiden Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu itu. Maka orang kan sebenarnya begini Bung, orang rata-rata sudah membuat persepsi, berasumsi bahwa Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini akan dimenangkan dalam tanda petik dalam kasus dugaan ijazah palsu itu karena masih ada perangkapnya di kepolisian itu. Jadi sepertinya publik udah tahu bahwa Roy Suryo CS kemungkinan akan kalah di situ gitu. Jadi nggak usah kaget juga kalau kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan itu kalah, karena publik juga sudah melihat loh ya bagaimana posisi independensi kepolisian selama masih banyak dugaan-dugaan kontroversi. Di satu sisi katanya ada familinya mantan Presiden Jokowi yang menyerahkan ijazah, tapi kemudian beredar ada orang Barreskrim mendatangi Presiden Jokowi meminta ijazah. Kan bingung Bung, dalam pengertian susah ketika Jokowi barangkali benar, orang sudah nggak percaya lagi kan. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya kan gitu. Jadi kalaupun dia benar, orang udah nggak yakin gitu Bung ya, karena sudah terlalu banyak dicatat kebohongan-kebohongan yang kemudian secara fakta di media sosial atau di media massa diungkap. Nah, jadi orang juga nggak begitu percaya lagi. Nah, inilah beratnya membangun kepercayaan, sehingga tudingan Anda juga akan seperti itu, bahwa kemungkinan buru-buru karena bisa jadi akan terjadi pergantian kepala kepolisian. Tapi sampai sekarang kan belum diumumkan siapa yang akan menggantikan, dan itu harus melalui mekanisme di DPR yang sebenarnya saya tidak setuju Bung. Harusnya tetap aja ini prerogatif presiden, umumkan saja, nggak perlu juga fit and proper test lah, karena itu cuma gimmick-gimmick politik doang. Dengan adanya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini saja bisa membuat orang kehilangan kepercayaan kepada Pak Jokowi sendiri gitu ya. Walaupun nantinya memang misalnya gitu ya, terbukti ijazah Pak Jokowi asli gitu. Karena ya tadi, karena udah terlalu lama dan terlalu bulat gitu, atau bulat nggak ada ujung gitu loh, mutar-mutar sana sini nggak ada ujung gitu. Dan pada akhirnya rakyat jadi pesimis kan, udah nggak percaya lagi gitu loh. Tapi ya sudahlah ya, mudah-mudahan segera selesai gitu kan, biar nggak terlalu panjang gitu. Nah tonton semua sekarang statement dari Bang Rizwan Syanipar, emosi kayaknya beliau. Kita lihat videonya. Ya, bagaimana kita percaya statementnya dia? Kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Ya mana mungkin kita percaya, rektornya aja bermasalah ternyata. Ya, masalah hepeng. Minum dulu. Kalau masih ada orang Batak dulu mendukung Joko Widodo, berarti kalian nggak peduli dengan tanah Batak. Gitu loh. Bayangkan berapa hari sebelumnya dia selesai jadi presiden, cuma berapa hari, 2 hari kok nggak salah itu, diterbitkan kepres atau perpres untuk menambah footage state itu. Yang ada saja di desa Sirieria itu udah gundul botak, nggak ada hasilnya.
Itulah si Luhut itu sama si Jokowi itu mau ditambah lagi 30.000 hektar biar rusak semua sekaligus lingkungan di Danau Toba itu. Itulah kalian orang Batak goblok, ya. Dulu kalian mencintai hanya karena dia uduk-uduk songonon merdelen, songon nagale-gale, lemas-lemas, omongannya sok-sok apa, sok-sok sopan santun. Lihat perbuatannya, gitu loh. Rusak tanah Batak. Kalau dia benar sayang tanah Batak ya, kalian orang Batak, ya, yang dungunya itu unlimited, yang masih menjadi buzzer kalian untuk Jokowi itu, ya, biar saya sadarkan kalian. Kalau benar Jokowi sayang tanah Batak, sudah ditutup itu TPL, ya, TPL, PT Toba Pelestari itu yang merusak udah puluhan tahun itu sejak zaman Soeharto, Sukarno Tanoto itu merusak ratusan ribu hektar. Kalau benar dia sayang, gitu loh. Tetapi apa? Enggak kan? Padahal sudah adong Jelma Mardanan 4 jalan kaki mulai dari Toba sana sampai ke Jakarta mau menemui Joko Widodo, mungkin itu salah satu apanya penggemarnya. Hasilnya apa? Nggak ada. Itu loh. Cuma cuap-cuap aja si Jokowi ini kan saat itu bla 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 dengan bahasa sopan santunnya. Tapi yang nggak ada hasilnya. Sopan santunnya. Tapi yang nggak ada hasilnya. Lebih baik si Jokowi ini ngomongannya kasar tapi ada hasilnya. Kalau bagi saya, ya, lebih baik dia keras, statementnya kasar bahkan, tapi ada hasilnya diadukan rakyat. Tapi nggak ada kan? Ya, sudah sepantasnya ini Jokowi ini diadili. Kalau kita masih sayang sama Republik ini, bayangkanlah dengan enteng dia tahun 2017 menipu publik. Saya bolak-balik, ya, karena saya bolak-balik galak sekali, ya, membimbing waktu pembimbingan skripsi. Terus Kasmujonya mangut-mangut, ketawa-ketawa gini. Ya kita kan tentu berpersepsi ini adalah Jokowi adalah mahasiswa bimbingan skripsinya bolak-balik bimbingan, dan Kasmujo galak entah berapa kali dia bolak-balik. Terus Kasmujonya ya gini-gini, ya, menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya berarti kan mereka ini menipu publik. Sadar nggak kalian para buzzer itu? Ya, ini presiden loh. Kalau orang sembarangan kayak kita yang nggak berpengaruh sama peradaban, ya, peradaban negara ini presiden saat itu 2017, ya, dia masih periode pertama itu presiden si Jokowi itu sudah menipu publik itu di UGM, ya. Harusnya kan UGM menuntut Jokowi juga. Menurut berkas kami begini, nggak ada Kasmujo pembimbing skripsi Jokowi. Harusnya kan UGM kalau benar itu menuntut Jokowi.